Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuriski Yuliani dengan NIM 231210063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari mata kuliah IAS Strategi Management and Acquisition. Berikut adalah video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi sistem informasi untuk mendukung akuisisi bisnis Tokopedia oleh Gojek. Akuisisi Tokopedia oleh Gojek ini terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang menghasilkan sebuah entitas baru bernama GoTo dan hampir menghabiskan nilai transaksi sebesar 18 miliar dolar. Penggabungan ini memiliki tujuan untuk ekspansi pasar, efisiensi operasional, pemberdayaan UMKM, dan juga inovasi teknologi. Nah, meskipun memiliki tantangan yang sangat kompleksitas, integrasi sistem dan regulasi, merger ini membuka peluang yang sangat besar untuk membangun ekosistem digital yang ada di Indonesia ini untuk memperkuat keunggulan kompetitif dan mendukung ekonomi nasional yang ada. Nah, selain itu, sistem informasi menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan integrasi ini melalui pengelolaan data, inovasi layanan, dan pengurangan biaya operasional. Strategi IAS yang diusulkan terdapat 4. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi, yang kedua integrasi sistem data dan aplikasi, yang ketiga pengelolaan perubahan, dan yang keempat adalah risiko dan keamanan data. Di sini untuk infrastruktur teknologi, arsitektur yang ada dalam arsitektur modular di sini adalah untuk memisahkan fungsi utama seperti pembayaran, e-commerce, dan logistik sehingga memudahkan pengembangan tanpa ada gangguan. Untuk bagian cloud computing ini, infrastruktur berbasis cloud memastikan skalabilitas dan fleksibilitas sistem dalam menangani lonjakan permintaan penggunaan. Yang ketiga yaitu adalah big data dan AI. Di sini teknologi big data digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dari seluruh platform dan dijadikan satu penggabungan antara big data dengan AI supaya lebih optimal dalam proses bisnisnya. Yang keempat adalah sistem redundansi. Di sini implementasinya supaya data yang ada tidak akan bertumpukan. Yang kedua yaitu integrasi sistem data dan aplikasi yang meliputi middleware. Integrasi di sini adalah perangkat lunak penghubung yang memungkinkan komunikasi antara sistem yang berbeda. Jadi berbeda sistem ini bisa dijadikan dalam integrasi ini. Yang ketiga yaitu adalah standarisasi data. Di sini membuat standar data yang konsisten seperti format, struktur database, protokol komunikasi, dan untuk mencegah konflik selama proses integrasi yang ada. Yang ketiga yaitu pengembangan API. Di sini API aplikasi teknologi informasi ini memungkinkan layanan seperti logistik, pembayaran, dan inventaris produk untuk saling berkomunikasi tanpa ada hambatan apapun sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pengelolaan perubahan. Pertama dalam liputannya itu adalah pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan ini menyediakan program pelatihan intensif yang mencakup pelajaran teknis tentang penggunaan sistem baru. Yang kedua yaitu adalah komunikasi yang transparan. Komunikasi transparan ini adalah manajemen harus memberikan informasi yang jelas tentang alasan dan manfaat perubahan untuk membangun dukungan karyawan sehingga karyawan saat bekerja dia akan lebih semangat dan tidak mudah bosan. Yang ketiga di sini adalah terdapat umpan balik karyawan. Di sini adalah pengimplementasian survei dan sesi wawancara untuk memahami tantangan yang harus dihadapi karyawan itu apa saja di dalam strategi ini. Yang keempat dalam strategi diusulkan yaitu resiko dan keamanan data. Di sini meliputi enkripsi end-to-end. Nah, di sini itu berguna untuk semua data sensitif yang ada di dalam database ini akan dilindungi untuk mencegah akses oleh publik dari pihak yang tidak berwenang dan tidak wajib tahu tentang data ini. Yang kedua yaitu adalah pemantauan ancaman. Pemantauan ancaman ini menggunakan sistem berbasis AI, Artificial Intelligence, untuk mendeteksi dan
merespon ancaman keamanan secara real time, sehingga sistem ini mencakup log audit untuk melacak aktivitas yang mencurigakan, sehingga akan terdapat notif kalau hal ini mencurigakan terjadinya seperti itu. Yang terakhir yaitu kepatuhan regulasi. Di sini pengembangan kebijakan perlindungan data yang ada sesuai dengan UU PDP di Indonesia serta standar internasional yaitu GDPR, sehingga itu akan dilindungi. Yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi dan dampak strategi. Yang pertama di sini adalah efisiensi. Dalam efisiensi ini terdapat bagian penghematan biaya. Di sini penggunaan infrastruktur berbasis cloud memungkinkan penghematan biaya infrastruktur yang sangat signifikan, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih hemat. Yang kedua yaitu pengurangan redundansi dalam proses melalui integrasi sistem data. Di sini data yang efektif mengurangi redundansi dalam proses operasional. Misalnya adalah entry data ganda yang sebelumnya dilakukan secara manual akan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu peningkatan akurasi. Di sini adalah otomatisasi yang meningkatkan akurasi serta mempercepat proses seperti pelacakan inventaris dan juga pembayaran, sehingga proses otomatisasi ini sangat berguna agar proses cepat terselesaikan. Yang kedua yaitu sinergi bisnis pasca akuisisi. Di sini sinergi bisnis dicapai melalui integrasi ekosistem layanan yang lebih terhubung memungkinkan pengalaman pengguna yang mulus. Kolaborasi tim teknologi mempercepat inovasi produk yang relevan, sementara dukungan terhadap UMKM ditingkatkan melalui solusi pembayaran dan pemasaran berbasis data. Yang ketiga yaitu menggunakan ROI, yaitu Return on Investment. Di sini strategi Aries memberikan dampak signifikan pada ROI dengan meningkatkan pendapatan melalui layanan yang lebih personal dan terpadu yang mendorong retensi pelanggan dan pertumbuhan jangka panjang. Penghematan biaya ini sebesar hampir 20% yang ada, mencapai optimalisasi proses eliminasi dan redundansi yang ada. Selain itu, investasi ini diperkirakan mencapai titik impas dalam kurun waktu 1-3 tahun yang mencerminkan potensi keuntungan berkelanjutan dan efisiensi inovasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang akan diimplementasikan ini. Sekarang masuk ke dalam bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini, strategi sistem informasi yang diusulkan mendukung keberhasilan integrasi Gojek dan Tokopedia melalui pengembangan infrastruktur berbasis cloud, integrasi data dan aplikasi yang efisien, serta juga melakukan pendekatan keamanan data yang sangat kuat. Strategi ini mampu mengatasi tantangan integrasi yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong sinergi bisnis, dan memberikan ROI yang terukur dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan penerapan yang tepat, strategi ini akan sangat memperkuat posisi GoTo sebagai pemimpin di ekosistem digital Asia Tenggara ini. Bagian rekomendasi sistem di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, alokasikan anggaran. Di sini untuk pelatihan karyawan, pengembangan infrastruktur dan mitigasi risiko keamanan data ini sangatlah penting memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan operasional yang ada. Yang kedua adalah evaluasi berkala. Di sini terjadi dalam kinerja sistem, termasuk pengukuran ROI untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Yang ketiga adalah pengoptimalan data. Di sini adalah keamanan data menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang keempat adalah penggunaan big data untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berbasis data dan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pengguna. Dan terima kasih untuk presentasi yang sudah saya jelaskan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan kata perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan saya agar mendapatkan nilai yang maksimal, bagus, dan juga memuaskan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.